Episode 53. Kenapa Ri? Tanya salah satu teman Harry. Rania berulah lagi mas. Dia datang ke kampungku untuk meletakkan anak itu. Jawab Harry jujur. Dia pusing dengan kehidupannya sekarang. Padahal baru saja tenang. Rania malah mengganggunya dengan kedatangan anak itu. Lalu, ibuku tidak mau menerimanya dan meminta Rania mengambilnya kembali kalau tidak akan dia letakkan di panti asuhan. Kamu yakin itu anakmu Ri? Tanya teman Harry satu lagi. Entahlah, aku pun juga tak bisa percaya 100% sejak melihat kelakuan Rania kemarin mas. Tapi aku juga tidak boleh egois, anak itu butuh kehidupan. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Jika memang dia anakku, aku yang merasa berdosa mas sudah menelantarkannya. Jawabnya sambil mengusap wajahnya kasar. Pulang saja dulu Ri. Selesaikan masalah kamu baru kembali lagi. Saran teman Harry dan diangguki oleh lelaki yang sudah menyandang status duda ini. Ronnie mengawasi rumah David. Siang tadi ada satu mobil yang keluar dan Miranda memberikan kabar kalau itu David yang akan pergi ke Bali. Sudah pukul 4 sore ada satu mobil lagi yang keluar. Dan menampilkan perempuan muda di dalamnya. Memang sedikit tidak jelas karena di dalam mobil. Tapi Ronnie yakin itu Dara. Karena David sudah berangkat siang tadi. Dengan mobil operasional kantor dan sekarang mobil keluarga dan tengah duduk perempuan di bangku tengah yang menandakan itu adalah Dara. David mengawasi dari CCTV rumahnya. Melihat mobilnya keluar dan diikuti oleh satu mobil lainnya. David tersenyum tipis sambil melirik ke arah Dara. Yang sedang tertidur pulas di atas ranjang king size kamar mereka. Perempuan yang ada di dalam mobil adalah perempuan pengganti Dara yang bertugas untuk memancing kejahatan Ronnie keluar. Ronnie menghadang mobil lalu turun. Dia hendak menculik Dara. Perempuan yang ada di dalam mobil itu persis berdandan seperti Dara. Dan semua itu sudah dirancang oleh David tanpa sepengetahuan Dara. Karena dari pagi Dara hanya di dalam kamar bersama David. Bahkan untuk makan pun David meminta pembantunya membawa ke kamar mereka. Keluar, teriak Ronnie sambil menggedor pintu mobil. Kenapa Pak? Tanya sang sopir. Keluarkan perempuan yang ada di dalam sana. Aku menginginkannya. Jangan Pak, dia. Brugeka. Satu tinjuan dilayangkan Ronnie pada sang sopir membuat semua anak buah David keluar, membuat Ronnie terkejut. Siapa kalian? Tanya Ronnie sedikit ketakutan, pasalnya sampai 10 orang yang mengerubungi Ronnie. Dia pikir dengan tubuhnya yang berisi dan kekar bisa menculik Dara sendiri, ternyata dia salah. Ronnie dia tarik oleh salah satu bodyguard Dara. Dan dihajar abis lalu segera dibawa ke penjara agar mengakui siapa yang menyuruhnya. Tapi Ronnie tetap bungkam sampai ponsel Ronnie berbunyi. Dan diangkat oleh salah satu petugas di hadapan Ronnie. Ron, gimana berhasil nggak? Tanya Miranda, tapi Ronnie hanya diam. Petugas memberikan isyarat meminta Ronnie untuk bicara. Aku. Gimana Ron? Darahnya sudah sama kamu. Aku udah nggak sabar dengar kabar hancurnya perempuan itu. Ceplos Miranda. Aku di kantor polisi Mir. Jawab Ronnie membuat Miranda menantikan ponselnya. Tubuhnya gemetaran mendengar Ronnie di kantor polisi. Dia harus apa? Kaburkah? Pak Haris terus mengawasi pergerakan Dara. Karena tadi David menghubunginya kalau polisi akan datang ke rumah papanya itu untuk menangkap Miranda. Lepaskan saya Pak, lepas saya tidak tahu apa-apa.
"Pak, tolong saya, Pak," teriak Miranda. "Kalian tidak berhak menangkap saya karena saya tidak bersalah," ujarnya lagi masih berontak, tapi polisi tidak menggubrisnya sama sekali. "Pak, akan kami proses lebih lanjut untuk kasus ini," ucap salah satu polisi pada Pak Haris. "Pak, tolong aku, Pak," pekik Miranda. "Ikut saja dulu, nanti Papa akan menyusul," ucap Pak Haris mencoba menenangkan Miranda yang terus berontak. Setelah kepergian polisi, Pak Haris menghubungi David. "Kita bertemu di kantor polisi, Pak. Nanti anak buahku yang akan menjemput Papa. Dara jangan ditinggalkan sendiri, Fit. Papa takut jika masih ada orang suruhan Miranda yang berkeliaran," ingat Pak Haris. "Aku sudah memberikan beberapa pengawal untuk berjaga di rumah, Pak," jawab David. "Ran, jemput anak itu. Aku tidak bisa mengasuhnya, Ran," ucap Harry melalui sambungan telepon. "Mas, itu anak kamu setelah kamu meninggalkanku, sekarang seenaknya kamu minta aku jemput anak itu. Kamu mikir nggak sih, Mas, aku mau kasih makan dia apa? Kamu sudah nggak peduli lagi sama kami. Ini juga semua karena kamu kan? Kamu yang bertingkah. Mas, aku begitu juga karena kamu, Mas. Coba semua permintaanku kamu turutin. Asteris 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 kamu, Ran." Maki Harry, tapi hanya dijawab gelak tawa oleh Rania dari seberang sana. Harry menutup ponselnya kesal. Hari ini dia berniat pulang ke kampung halamannya. Sebelum pulang dia mendatangi tempat Rania, tapi tidak menemukan perempuan itu. Dari pengakuan warga sekitar, Rania jarang pulang. Dia sudah kembali menjadi wanita panggilan, membuat Harry putus asa. Mau tidak mau dia akan meletakkan anak itu di panti asuhan. Karena ibunya tidak akan mau menjaga anak itu. Begitu juga dengan dia yang harus bekerja. "Masa, Bu?" tanya Dara yang mendapatkan kabar dari ibunya kalau mantan mertuanya kini mengasuh anak Harry. "Iya. Dia nggak keluar rumah lagi, Ra. Malu kali. Terus Harry-nya nggak pulang, Bu?" tanya Dara yang merasa kasihan pada nasib anak itu. "Belum kelihatan. Mungkin bisa jadi dia pulang, karena kalau nggak pulang kabarnya anak itu mau dimasukkan ke panti asuhan oleh ibunya Harry. Kasihan ya, Bu. Mau bagaimana lagi, Nak? Kabar kamu gimana? Kandungannya sehat?" "Alhamdulillah, Bu, sehat." "Kapan ke Jakartanya Ibu sama Ayah, aku rindu," ucap Dara. "Tunggu Rais libur sekolah ya. Dia juga mau ikut." "Iya, Bu. Biar bisa lama di sini ya. Kalau bisa sampai aku melahirkan," pinta Dara. "Lihat nanti, sayang. Kalau ayahmu betah. Pokoknya harus betah," ucap Dara sambil terkekeh kecil. "Pa, lepaskan saya. Mohon, Miranda. Apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabankan. Saya tidak ikut campur, Pa, dalam masalah ini. Saya tidak kenal dia," ucap Miranda, membuat Roni mengepalkan tangannya kesal dengan pengakuan Miranda. "Benar, kamu tidak kenal," ucap David dan diangguki Miranda pelan. "Lelaki yang sudah menemani hari-harimu. Dan bahkan kamu sudah lama berselingkuh dengannya," ucap David, membuat wajah Miranda memerah. "Tidak. Aku. Jangan percaya ucapan David, Pak. Aku setia padamu selama ini." "Setia? CK. Hampir tiap hari kamu bersama lelaki ini kamu bilang setia," ucap David menyeringai tipis.
Apa yang diberikan oleh Miranda sampai kamu mau mencelakai istriku? Tanya David menatap Ronnie dengan penuh amarah. Ponsel Ronnie diambil oleh David. Dan dihubunginya nomor Miranda yang tertera di sana dengan nama sayangku membuat Miranda gemetaran. Proses dia, Pak. Berikan hukuman yang setimpal, ucap Pak Haris sambil berdiri. Pak, maafkan aku, Pak. Pekik Miranda tapi tak dihiraukan oleh lelaki tua itu. Dia tidak ingin melihat wajah Miranda lagi. Dia sudah kecewa. Selamat membusuk di penjara, bisik David lalu mengikuti langkah kaki sang papa. Jangan percaya David, Pak. Dia hanya iri pekik Miranda lagi. David segera membawa sang papa untuk keluar dari kantor polisi. Sebelum Miranda mengatakan hal yang tidak bisa mempengaruhi kesehatan sang papa.